Anak laki-laki itu tiba-tiba mulai curiga bahwa ibu tirinya sedang mencampur racun ke dalam makanannya. Setiap kali dia makan, dia mencium sedikit bau kimia dari makanannya. Suatu hari, diam-diam ia menyimpan makanannya ke dalam kotak pensil. Lalu ia turun ke bawah dan berpura-pura seolah sudah menghabiskan semua makanannya. Ia memberikan mangkuk kosong itu kepada ibu tirinya, lalu berkata bahwa ia akan pergi ke rumah temannya. Namun begitu dia berbalik, sedikit makanan yang disembunyikannya menetes keluar dari tasnya. Ibu tirinya bertanya, "Itu apa?" Anak laki-laki itu menjawab, "Hanya air." Saat ibu tirinya mencoba membersihkannya, dia menyadari bahwa itu adalah makanan yang tadi dia berikan. Kemudian, anak laki-laki itu meminta temannya untuk menguji makanan tersebut. Tapi temannya berpikir bahwa dia hanya terlalu curiga. Saat keduanya sedang berdebat, makanan itu jatuh dan rusak. Ketika pulang ke rumah, dia menolak makan apapun. Dia melihat ayahnya makan dengan lahap dan bahagia. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana kalau kita tukar steak kita? Bagian saya sepertinya berlemak." Ayahnya setuju, tetapi ibu tirinya sama sekali tidak menyukainya. Melihat ekspresi tidak puas di wajah ibu tirinya, kecurigaan anak laki-laki itu semakin besar. Dia membawa steaknya ke dapur, memasukkannya ke dalam kantong, dan berteriak, "Ini buktinya, ibu tiri saya ingin meracuni saya." Saat ayahnya mencoba menghentikannya, dia mengambil pisau dan memperingatkan semua orang untuk menjauh. Melihat itu, ibu tirinya panik dan memanggil polisi. Dalam amarahnya, anak laki-laki itu berteriak, "Dia yang membuat ibu kandungku mati. Dia juga yang meracuni anjing kami. Sekarang dia ingin membunuh semua orang." Setelah mengatakan itu, dia berlari ke kamar ibu tirinya untuk mencari bukti. Ayahnya memaksa masuk dan mencoba menenangkannya. Ayahnya berkata, "Kalau ibumu masih hidup, dia tidak akan mau melihatmu seperti ini." Mendengar kata-kata itu, anak laki-laki itu sempat tenang. Tapi begitu ibu tirinya kembali, amarahnya kembali memuncak dan dia menikamnya dengan pisau. Saat itu juga, polisi datang dan menangkapnya. Anak laki-laki itu dibawa ke penjara. Tetapi ayahnya menyewa pengacara terbaik untuk membelanya. Meski begitu, anak itu tetap yakin bahwa dirinya benar. Dia teringat bahwa ketika ibunya sakit, ibu tirinya adalah perawat yang merawatnya. Namun, bukannya membaik, kondisi ibunya justru semakin parah hingga akhirnya meninggal. Anak laki-laki itu yakin bahwa kematian ibunya disebabkan oleh ibu tirinya. Setiap kali dia makan masakan ibu tirinya, perutnya terasa sakit. Tetapi para dokter tidak pernah menemukan apapun. Pengacaranya pun menyarankan agar dia menjalani evaluasi psikiater. Jika dia didiagnosis mengidap skizofrenia, dia bisa terhindar dari hukuman penjara. Demi keluarganya, anak itu akhirnya menyetujui saran tersebut. Hasil laporan menunjukkan bahwa dia memang menderita skizofrenia, dan dia kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa. 6 bulan kemudian, ibu tirinya datang menjenguknya. Dia berkata, "Aku sudah memaafkanmu, lukaku sudah sembuh." Namun dia juga membawa kabar buruk. Ayahnya telah meninggal karena serangan jantung, dan kakak laki-lakinya kini mengalami sakit perut yang sama seperti yang dulu sering dialaminya. Mendengar itu, anak laki-laki itu marah besar dan mencoba menyerang ibu tirinya. Dia menuntut agar dibawa menemui kakaknya, tetapi petugas segera menyuntiknya dengan obat penenang agar dia tenang. Apakah benar ibu tirinya orang yang jahat? Nah, kalian bisa saksikan serial TV ini dengan judul Accused 2023.